Okay, student, good morning. Good morning, Miss. Okay, before we begin our lesson today, I would like to ask the leader of the class to lead us in prayer, please. Attention. Before studying Miss, let's pray together. Thank you. Stand up. Good morning, Miss. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Okay, please sit down. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Who absent today? Akila, Gaib, and Adit is sick. Okay. How many student? 3 ya? 3 orang yang tidak hadir. Okay. Kila. Ya, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali akan kesepakatan belajar kita hari ini. Biasanya ketika ada orang yang berbicara di depan kalian harus apa? Mendengarkan. Nah, kesepakatan kita kali ini yaitu ketika guru menjelaskan atau memberikan materi, kalian harus mendengarkan dengan tertib. Oke, sepakat ya? Ya, next. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya, oke? Ya, silakan stand up. Kalian masih ingat tepuk the best? Masih ingat ya? Oke, kita sama-sama tunggu instruksi dari Ibu ya. 1, 2, 3, tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Okay, please close. Okay, I have some picture on the slide. Ya, di sini ada beberapa gambar ya yang menjadi pemantik kita pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, okay, what did he do? Gambar yang pertama. You look at, ya. Complete the sentence. Silakan lengkapi kalimatnya. He drank a bottle of water last night. Okay, that's good. And then picture number 2. She ate noodle at home yesterday. Okay, that's good. Next. Okay. Yeah. Picture number 3. The children play football last morning. Okay, that's good. And then picture number 4. Yeah, the boy ran to the middle field. Ya, ini ya. Yang selanjutnya. Ya. What did sister do? Ya, coba complete the sentence. Kalimatnya, my sister cook fried rice in the kitchen. Oke, itu ya. Nah, kalimat yang kalian lengkapi tadi adalah jenis kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yaitu jenis kalimat apa? Oke, simple past tense. Ya, biasanya simple past tense ini menggunakan kata kerja keberapa? Kata kerja kedua. Oke, you mention it. Coba sebutkan yang tadi kata kerja yang kalian sebutkan. Dari kata, ada apa saja di situ? Drank, and then ate, and then apa? Okay, play, and then ran, and then okay. Kata kerja bentuk kedua biasanya menjadi
unsur kebahasaan dalam sebuah teks. Dan sebelumnya kalian sudah mempelajari simple past tense, kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada yang berbentuk regular verb dan ada yang berbentuk irregular verb. Oke, coba sebutkan yang bagian regular verb. Ada apa aja? Regular verb, play and cook. And then yang irregular verb, eat, drink, eat, and run. Oke. Nah, setelah kalian paham dengan simple past tense, kemudian kata kerja bentuk kedua, regular dan irregular verb, kalian nanti akan mengenal lebih dalam lagi ke dalam sebuah teks yang menggunakan unsur kebahasaan dari simple past tense yang di dalamnya ada kata kerja bentuk kedua, yaitu regular dan irregular verb. Oke, paham sampai sini? Ya, next. Ya, sebelum ke materi, Ibu akan sampaikan dulu ada dimensi profil kelulusan. Yang pertama, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kalian sudah berdoa, ya, itu merupakan dimensi yang awal, ya. Yang kedua, penalaran kritis. Nanti kalian akan dibagi ke dalam sebuah kelompok, ya. Disitulah kalian akan saling bertanya dan saling memecahkan sebuah masalah, ya, permasalahan, dan akan diberikan sebuah tugas, ya, lembar kerja yang harus dipecahkan sama-sama. Yang ketiga ada kolaborasi. Kolaborasi itu saling bekerja sama. Ketika kalian sudah berkelompok, itu tentunya harus ada kolaborasi kerjasama. Next, nah, tujuan pembelajaran hari ini. Kita pahami betul-betul. Tujuan pembelajaran hari ini nggak harus ngapain kita, gitu ya. Jadi yang pertama, kalian dituntut tujuan pembelajaran hari ini harus mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks recount. Nanti kalian akan diperkenalkan dengan bagaimana struktur dan unsur kebahasaan dari teks recount itu sendiri. Yang kedua, murid dapat menyusun kembali bagian-bagian teks recount yang diacak ke dalam urutan yang logis dan runtut. Jadi nanti kalian akan diberikan paragraf acak, ya. Kemudian kalian akan menyusun paragraf-paragraf itu menjadi paragraf yang logis dan runtut. Ya. Yang ketiga, murid menjawab pertanyaan pemahaman terkait isi teks recount tertulis. Dari sini kalian akan menjawab dari pertanyaan dari teks itu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, next. Penilaian. Yang pertama, penilaian awal atau diagnostik. Penilaian awal diagnostik ini sudah dilaksanakan sebelum pembelajaran, ya. Ibu sudah mengirimkan link Google Form, itu termasuk penilaian diagnostik dan sudah Ibu nilai. Yang selanjutnya penilaian proses. Nah, penilaian proses ini nanti kalian akan dinilai ketika proses pembelajaran sudah berlangsung pada hari ini, ketika sudah berkelompok dan ketika mengerjakan lembar kerja murid, nah itu sudah mulai Ibu nilai, ya. Yang selanjutnya penilaian akhir, ya, nanti kalian akan dinilai dari tes formatif, ya, itu merupakan penilaian akhir. Nah, hari ini kita belajar apa? Dari pemantik tadi yang Ibu sampaikan, kalimat simple past tense yang di dalamnya ada kata kerja kedua, regular dan irregular verb, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai sebuah teks. Teks apa namanya? Recount text, ya, recount text. Recount text ini dalam pembahasan kali ini Ibu membahas 5 pembahasan. Nah, pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama definition atau definisi. Yang kedua type of recount text, jenis recount text-nya. Yang ketiga language feature, unsur kebahasaannya. Yang keempat generic structure, struktur recount text-nya.
Dan yang kelima, Ibu akan tampilkan contoh dari rekonteks itu sendiri. Paham ya pokok bahasan kita? How many? Ada berapa? 5 bahasan ya. Nah, definition of recontext. It is a text that tells the readers about past experiences or event. Teks rekonteks ini menjelaskan kepada si pembaca tentang pengalaman atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu, lampau, yang sudah terjadi, ya. Itu definisinya. Paham sampai sini? Ya, jadi teks yang menjelaskan kepada si pembaca tentang pengalaman atau kejadian pada masa lampau. Type of recontext-nya, jenis recontext-nya. Ada berapa di sini? How many type? 3. Oke, coba sebutkan. Yang pertama, the first personal recon. Okay, the second biography, and the third historical recon. Okay, yang pertama personal recon. You look at personal recon itu pengalaman pribadi seseorang atau penulis. Ya, jadi jenis teksnya itu ternyata ada 3 ya. Ada 3 di rekonteks itu. Tidak hanya pengalaman pribadi, ternyata ada lagi yang kedua, yang ketiga. Nah, ini personal recount. Sering teksnya itu kita jumpai berbentuk personal recount ya, pengalaman pribadi seseorang atau penulis. Yang kedua tadi biografi, riwayat hidup seseorang atau tokoh ya. Dan yang ketiga historical recount, cerita sejarah. Itu masuk kepada recount text. Next. Nah, unsur kebahasaan tadi sudah kita kenalkan dengan pemantik yang pertama. Unsur kebahasanya menggunakan yang pertama simple past tense. Sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua adanya action verb menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada regular dan ada irregular verb. Dan yang ketiga menggunakan adverb or adverbial phrase. Itu kata adverb, kata keterangan ya, berupa kata keterangan waktu, ada tempat atau cara. Di sini ada contohnya ya. Kalau waktu itu last holiday, 2 weeks ago, ya. And then yesterday, and place-nya in Karawang, in Abandoned House, and caranya nih, keterangan cara, by bus, quietly, kayak itu ya. Jadi setelah paham unsur kebahasannya, mungkin kalian akan lebih paham lagi recount text itu seperti apa teks recount text itu. Nah, yang keempat, generic structure, struktur recount text. Ada berapa di sini? How many structure? How many structure in recount text? 3. Oke, coba sebutkan. Orientation, and then event and reorientation. Nah, di orientation, apa yang dijelaskan di paragraf orientation ini? Paragraf orientation menjelaskan, di sini ada keterangannya. Penulis memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai apa? Siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi pada masa lalu. Di sini dijelaskan di paragraf ini. Yang kedua, paragraf event. Event itu apa? Urutan kejadian. Nah, urutan kejadian biasanya menggunakan time connective yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ada kata adverse, then, after that, itu. Paragrafnya biasanya ada kata penghubung ya di paragraf event. Biasanya penulis menjelaskan tidak hanya satu event. Ada event 1, event 2, event 3. Jadi ada beberapa event ya di paragraf itu. Jadi tidak hanya satu event. Namanya juga urutan kejadian ya, urutan kejadian. Next, selanjutnya reorientation. Reorientation itu apa? Rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan serta komentar atau kesan personal ya, kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Nah, itu ya. Jadi ada orientation,
ada event, ada reorientation. Nah, ini yang harus kalian pahami dalam sebuah text recount. Oke, sampai sini paham? Ya, next. Nah, ini contohnya. Contoh recount text. Oke, what the title? Judulnya apa ini? Independence Day at my school. Di sini jelas ya, ada paragraf orientation itu dengan warna biru ya. Di sini dijelaskan tadi penjelasannya apa reorientation itu? Orientation ya menjelaskan tentang apa? Ya, siapa, di mana, kapan kejadian itu terjadi pada masa lalu. Di sini di orientation. Yang kedua, paragraf event. Ya, eventnya ada berapa? How many event? Are there? 3 event. Event 1 ya. Dengan kata penghubung verse and then after that and then finally ya. Event 1, event 2, event 3. Ini jelas. Ada di warna merah. Yang ketiga, reorientation. Warna ungu ya di sini. I have so much fun that day. I want to join again next year. Itu adalah termasuk reorientation. Oke, sampai sini paham? Ya, anything else? Ada pertanyaan? Sampai sini? Gimana? Ya, jadi diulang lagi. Ada berapa struktur teks, recount teks? That's it. Coba sebutkan, you mention it. Struktur teksnya orientation, event, and reorientation. Oke. Ibu punya lembar kerja untuk kalian yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Instruksinya, the instruction, yang pertama kalian susun paragraf acak ini ke dalam sebuah paragraf yang utuh. Paham? Yang kedua, kalian jawab 4 pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Ya, 4 pertanyaan yang ibu buat based on the text, berdasarkan teks yang ibu tampilkan di sini. Oke, paham? Ya, silahkan dikerjakan. Ya. Ini ya paragraf acaknya. Ini silahkan tempel di sini ya. Ini paragraf acaknya ditempel di sini. Nanti setelah selesai ini lemnya. Oke. Paragraf acaknya ini nanti ditempel ya. Ada lagi nggak? Ada nggak? 1, 2. Kita dulu 1. Bentar. Ada yang kebagi 2 nggak teks? Oh iya, ini 1 ya. Oke, I'm sorry. Ya, silahkan. Ya, silakan susun berdasarkan teks tadi ya. Disusun pakai lem udah sedia. Ini lem ya.
Gak usah semua juga gak apa-apa di lemnya. Ya, tempelin di sini. Orientation. Okay, have you finished? Ada kesulitan? Tempel. Ya, silahkan ditempel. Silakan. Yang ya kamu yang ini yang bagian itu yang nempel. Ya, kamu yang nempelnya. Udah, have you finished? Ya, silakan dilem, yang lem, kemudian kamu yang nempelnya, ayo. Mau pakai lem. Yang mana? Setelah itu dijawab pertanyaan yang ini. Have you finished? Ya, ya yang lem sama yang ini silahkan bergantian. Ya, dijawab pertanyaannya di sini aja. Di bawahnya ya. Ya, silakan 10 menit lagi ya. Ditempelkan kemudian menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Ada 4 pertanyaan di situ. Itu jawabannya. Ya, dibawa aja. Ya, di sini gak apa-apa, di sini. Oke. Ya, udah.
Nah. Ya, jangan lupa ingatkan lagi. Ada pertanyaan, 4 pertanyaan yang ada di bawahnya. Buka emosi. Oke, have you finished? Sudah? Ya, silakan yang lainnya jawab ya, yang 4 pertanyaan. Waktunya 5 menit lagi. Ya, ada kesulitan? Tidak ada? Ya, ada kesulitan? Ya. Ini ada kesulitan? Ibu ini nyusunnya ada. Gimana rada-rada? Ya, udah betul ini. Ya. Oke, silahkan ditempel yang satu olesin ininya, kemudian tempel, yang satu nempel. Yuk. Yang satu jawab pertanyaannya. Oke, yang satu ngasih lem, yang satu nempel. Teman ya. Biar cepat. Ini kan judulnya boleh ditambahin les Sunday atau Boleh. Oke, ada kesulitan? Nggak ada? Ya, silakan dijawab. Ya. Ada kesulitan? Ya, ini di sampingnya. Nggak apa-apa. Ada kesulitan? Type-nya tadi apa jenisnya? Jenisnya yang tadi apa saja? Personal, accounts. Ya, jika sudah selesai silakan tempelkan sebagiannya, kemudian yang sebagiannya di sebelah sana. Silakan. If you finish, dikasih namanya nggak di belakang nama kelompok ya. Ayo, yang sudah selesai silakan tempelkan hasil lembar kerjanya di sebelah sini ya. Dan sebelah sana yang kedua. Ayo tempel. Di ini ya, double tipnya dibuka. Yuk, double tipnya. Ya, double tipnya di ini ya, dibuka ini. Silakan tempel.
Ya, silakan. Kenapa? Strip jenisnya. Yang tadi ada berapa ya? Nah, tulis. Yang tadi jenisnya ada personal recon, biografi. And then apa lagi? Itu strukturnya. Oke, silakan. Ayo. Mana lagi yang sulitnya? Ya. Ayo ditempel. Ini udah kan yang kata kerja kedua. Ya, baru satu kelompok ya yang sudah selesai. Silakan yang lainnya. Waktunya 5 menit lagi. Ya, silakan. Waktunya 5 menit lagi. Ayo. Ya. Ya, udah. Kelas, nggak usah. Ya, silakan ditempel sebelah sini ya. Ya. Sudah ada 2 kelompok. Oke. Ya. Ayo. 4 menit. 4 menit lagi. Ya, di bawahnya ya. Silahkan tempel di bawahnya. Oke. Ke atasan nih, ke atasan Din. Ke atas, nah. Oke, that's good. Ya, nggak apa-apa. Nah. Oke. Ya. 3 minutes again. Ya, silahkan ininya udah dicopot ya. Di sini ya. Nah. Last month, first after that, first at night. Oke, sebelah sini. Di atas ya, di atas. Oke, that's good. Ya. Ya, waktu 2 menit lagi yang belum. Sebelah sini. Last, first, then after that. Ya, sebelah sini ya. Nggak usah, di belakangnya ada. Ya, Deka. Ya. Dibuka double thief-nya ada di belakang.
Ya, last one depends on the equals and then oke, sebelah sini ya. Oke, last first then later it was okay, that's good. And last first then last Friday first and then okay, next. Yeah. Ya, ayo hurry up. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Tulisnya nama kelompoknya. Ya, Aku belum tulis. tulis aja. Ya, baru 9 kelompok. Masih ada 3 kelompok lagi ya, yuk. 1, 2 ya, 2 kelompok lagi. Last, first, then, later. Okay, that's good. Ya, ya, sebelah sini ya. Saya, ya, sini nih. Nggak usah. Oh, ditulis aja di sini. Ditulis aja. Ya, coret aja, ditulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1 kelompok lagi. Nurdiansah ya? Ya. Ditulis aja di sini. Ya, waktunya sudah selesai, silahkan ditempelkan. Yuk, ditempelkan. 1 kelompok lagi. Name-nya. Udah? Nggak kesulitan. Yang mana? Personal kan yang pribadi kan? Ya. Oke, silakan tempel. Kayaknya biografi. Personal. Yuk, silakan tempel sebelah sana ya. Nah, oke, lengkap sudah. 11 kelompok sudah Ibu amati. Tadi dari menyusun paragraf acak menjadi paragraf yang utuh, itu kalian sudah tersusun semuanya ya. Ibu tadi periksa semuanya betul ya. Alhamdulillah, sudah paham berarti ya untuk menyusun paragraf acak menjadi paragraf yang utuh. Untuk yang 4 pertanyaan masih ada yang keliru jawabannya, tidak mengapa, itu merupakan ya nanti dipelajari lebih dalam lagi mengenai materi-materi yang Ibu sampaikan ya. Untuk selanjutnya sampai sini paham tentang rekonteks? Paham ya? Coba Ibu tanya lagi, rekonteks itu apa?
Tadi dijelaskan, coba slide-nya ya, Ibu ulang lagi ya. It is text that apa? Tell the reader about past experience or event. Jadi menjelaskan kepada si pembaca tentang pengalaman atau kejadian pada masa lampau. Sekarang jenis ya, jenis teksnya. Type of recount text ada berapa tadi? How many types? 3. Yang pertama apa? Personal recount. Itu personal recount itu apa? Pengalaman pribadi seseorang atau tokoh atau penulis ya. I'm sorry. Yang kedua, biografi. Biografi itu apa? Biografi menceritakan riwayat hidup seseorang. Oke, yang nomor 3, historical recount itu cerita sejarah. Ya, ke jenis jadi sudah tadi unsur kebahasaan yang dipakai. Yang pertama memakai simple past tense. Yang kedua menggunakan kata action verb, itu kata kerja kedua. Ada yang regular dan irregular verb. Oke, yang ketiga ini apa? Generic structure. Struktur teksnya consists of 3 structure. Yang pertama ya, ini struktur teks ya, namanya struktur teks. Orientation. Yang kedua event. Yang ketiga reorientation. Di event itu bisa penulis menceritakan event 1, event 2, event 3 itu ya. Jadi urutan kejadian. Oke, sampai sini paham? Ya, paham sampai sini? Ya. Setelah itu Ibu akan memberikan tes formatif ya yang harus kalian kerjakan masing-masing. Ya, tes formatif yang harus kalian kerjakan masing-masing. Silahkan buka handphonenya. Oke, Ibu kirimkan ya. Oke, silakan Nurdiansah untuk KM-nya mengirimkan tes formatif melalui link Google Form yang Ibu berikan. Silahkan kalian jawab. Bisa buka HP-nya? Bisa. Ya.
Tidak ada kendala ya? Semuanya lancar? Have you finished? Enggak. Bisa presentasi nggak nanti? Ini presentation buat ini. Ya. Ya. Soalnya waktunya masih kurang. Lalu presentation about, kamu yang presentasi nanti ya, bacakan aja. Ya. Ya, I think this enough for formative test. Cukup ya untuk tes formatif ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ya Ibu memberikan penguatan lagi tadi materi yang Ibu sampaikan yaitu mengenai recon text. Ya, kalian pelajari lebih dalam lagi ya. Nanti tadi sudah paham mengenai ada struktur recon text, kemudian jenis recon text itu sendiri. Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok ada yang presentasi ya. Coba, silakan. Oke, silakan Deka. Hasil yang tadi kalian amati bersama kelompoknya, silakan untuk dipresentasikan. Yang mana hasilnya, Deka? Ya, sebelah sini, silakan. Ya. I will present presentation about the question. Number 1,
arrange the following jumbled sentence into a correct and complete paragraph. Last month, I started my new school. I was nervous, but also excited to meet new friends and teachers. My parents woke me up early and drove me to school. First, I went to the school hall for a welcome session. The principal gave a speech and introduced the teacher. After that, we went to our classroom and sat in our assigned seat. Then we played some ice-breaking games to get to know each other. I met 3 new friends during the game. It made me feel more comfortable and happy. Later, the teachers explained school rules and gave us a short tour. As I saw the library, science lab, and the canteen. Everything looked clean and organized. Last Friday, our class had a cleaning day. Our teacher said we needed to make our classroom neat and fresh. We all brought cleaning tools from home. First, we swept the floor and cleaned the windows. Some of us wiped the desks and chairs. We also picked up trash and threw it away. Next, we cleaned the whiteboard and arranged the books neatly. I helped organize the class cupboard. Everyone worked hard together. After 1 hour, our classroom looked very clean. Our teacher thanked us and took a group photo. We felt proud of our teamwork. That first day went better than I expected. I felt excited for the days ahead. My school seemed like a great place to learn. Number 2, what is a suitable title for the text above? My first experience in a new school. Number 3, find the past tense for 2 in the text. Start, excited, clean, need, thank, expect, help, work, and pick. Number 4, what type of recount text is the passage about? Number 1 is personal recount. Okay, thank you. Give applause. Ya. That's good. Ya, itu hasil presentasi dari kelompoknya. Ya. Oke. Ibu kasih pemantapan lagi mengenai tadi ya. Ada yang bertanya, Miss, aku lupa mengenai jenis recount text. Nah, ini ya, jenis recount text yang tadi ada di pertanyaan lembar kerja, ya. Kita pahami lagi bahwa jenis recount text consists of 3 types, ya. Yang pertama ada personal recount. Nah, ini termasuk yang tadi yang kalian acak-acak itu kemudian disusun, itu masuknya ke dalam personal recount. And then ada biografi, riwayat hidup seseorang, kemudian ada historical recount, cerita sejarah. Jadi yang kalian amati tadi itu termasuk jenis teks recount apa? Jenis teks apa dalam recount teks? Personal recount, ya. Jadi sudah paham ya bahwa jenis teksnya itu ada berapa? Ada ya 3 types of recount text. Personal recount, biography, and historical recount. And then tadi ada yang bertanya, lupa juga mengenai generic structure atau struktur recount text. Ya, ada orientation, and then event, and reorientation. Okay, I think it is enough for my explanation. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Are you happy? Alhamdulillah ya. Jadi kalian sudah sedikit mengenal ya bahwa unsur kebahasaan dari recount text itu apa saja, kemudian jenis teks recount-nya apa saja, kemudian tadi ada struktur ya, struktur recount text-nya itu ada berapa? Ada 3. Ada orientation, event, dan reorientation. Ya, sudah mulai memahami. Nanti pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kalian akan lebih mendalam lagi mempelajari recount text dengan tentunya sub materi yang berbeda. Okay, I think it is enough for my explanation.
Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.